apakah pantas seorang presiden dan wakil presiden itu kemudian menerima THR di tengah kondisi negara kita sekarang ini itu tidak baik-baik amat. Sekedar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih terus bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, untuk para pegawai gitu ya, PNS, TNI, Polri, para pensiunan macam-macam, selamat gitu ya. Pasti agak sumringah setelah Presiden menandatangani tunjangan gitu ya, mekanisme pencairan tunjangan hari raya dan tunjangan kinerja. Ini adalah sebuah berita yang sebenarnya beberapa hari terakhir ini hampir semua media mencoba mengulas gitu ya. Ada banyak perspektif pendekatan yang coba diangkat berkaitan dengan konteks ini. Meskipun dalam posisi lain kemudian ada yang mencoba mempermasalahkan apakah ini pantas atau tidak di tengah negara yang sedang dalam kondisi ekonomi yang tidak baik amat. Khususnya kepada presiden dan wakil presiden dan para menterinya. Ingat, THR itu bukan hanya kepada PNS biasa saja gitu ya. Jadi jangan dikira hanya ke satu. Meskipun memang tunjangan kinerja itu tidak masuk presiden dan wakil presiden. Tapi untuk THR itu presiden dan wakil presiden itu juga ikut menikmati, mendapatkan gitu ya. Inilah kemudian sehingga menjadi diskusi di publik adalah apakah boleh atau pantas seorang presiden dan wakil presiden ikut menerima THR. Teman-teman sekalian, THR itu apa sih sebenarnya? THR itu adalah tunjangan hari raya yang kita harus sadari semua bahwa memang semua orang menginginkannya. Semua berharap untuk bisa mendapatkannya. Kalau itu kemudian punya hak di sana gitu ya. Kita berharap sana. THR adalah sebuah pemberian yang seolah-olah sudah menjadi tradisi yang dilembagakan oleh negara untuk kemudian diagendakan, dirupiahkan masuk sebagai bagian yang harus disediakan oleh negara. Dalam hal ini adalah APBN atau APBD. Kalau saya menyebut APBN atau APBD itu uang rakyat gitu ya, yang kemudian diberikan kepada aparat negara yang selama ini mengabdikan dirinya melayani masyarakat. Bahkan ada teman saya menyebut bahwa THR itu sesungguhnya adalah rezeki yang dijadwal. Tidak seperti bonus yang datang karena pemberian secara tiba-tiba karena ada prestasi dan macam-macam. Tapi ini adalah rezeki yang terjadwal katanya gitu ya. Walau ini definisi yang coba dibangun berkaitan dengan soal momen pemberian tersebut. Tidak ada jejak perdebatan sebenarnya, argumentasi gitu ya. Kalau jejak kapan ada, tapi argumentasi kenapa kemudian THR yang dibebankan oleh negara kepada petugas atau penyelenggara negara itu tidak ada argumen perdebatan yang kita dapat. Yang pasti bahwa berdasarkan kebijakan presiden itu kemudian PNS, TNI, Polri, pensiunan atau penerima pensiun itu kemudian mendapatkan THR. Bahkan selain presiden dan wakil presiden itu kemudian ditambahkan yang lain adalah itu tunjangan kinerja itu 50%. Ini tentu adalah sesuatu yang luar biasa bagi teman-teman, bagi PNS gitu ya. Hanya saja kemudian sekali lagi diskusinya adalah apakah yang coba dibangun oleh publik, apakah pantas seorang presiden dan wakil presiden itu kemudian menerima THR di tengah kondisi negara kita sekarang ini itu tidak baik-baik amat. Sekedar mengingatkan saja bahwa negara kita sekarang ini dalam posisi berutang hampir 7.000 triliun. Bahkan APBN kita itu masih berada pada kisaran defisit hampir 5%. Padahal undang-undang keuangan kita itu harusnya adalah kesehatan keuangan kita itu pada posisi batas maksimal defisitnya adalah 3%. Walau kita tidak berdiskusi apakah konteks utang negara dan konteks defisit. Tapi diskusinya adalah pada konteks ini adalah pantas seorang presiden dan wakil presiden itu menerima THR. Kalau kita hitung-hitung berapa sih sebenarnya jumlah, sebelum kita menjawab pantasnya adalah
Kalau kita hitung-hitung sebenarnya berapa sih hak presiden untuk yang didapat presiden dan wakil presiden untuk THR? Apa yang memang gede atau berapa gitu? Seberapa besar gitu ya? Kalau kita lihat sebenarnya adalah hitungannya sederhana. Kalau kita lihat berapa gaji presiden untuk gaji pokok itu berada pada angka kisaran antara 30, kalau kisarannya itu adalah berada pada untuk per bulannya gaji pokoknya 30 juta lebih dan tunjangannya adalah berada pada 40-an juta lebih gitu ya. Sehingga untuk presiden itu akan mendapatkan pada posisi berapa yang bisa diterima presiden untuk THR tahun ini. Hitungannya adalah berada pada gaji pokok mereka 1 bulan dan tunjangan jabatannya atau gaji tunjangannya gitu ya, yang totalnya adalah akan mencapai pada 62.700.000 lebih. Sedangkan wakil presiden itu adalah Pak Maruf Amin akan mendapatkan 42 juta lebih. Teman-teman sekalian, ini mungkin akan orang menyatakan bahwa seorang presiden angka 67 juta itu kecil. Atau kepada wapres 42 juta itu adalah angka yang sangat kecil. Tidak bermakna, mungkin kira-kira seperti itu. Dan memang betul bagi seorang presiden sangat kecil. Tapi diskusinya sekarang ini adalah bukan soal kecil dan besar nilai dari 60 juta tersebut. Meskipun bagi publik 60 juta itu bisa sebenarnya adalah menyelesaikan satu ruang kelas rusak. Yang sekarang ini kita tahu bahwa tingkat kerusakan sekolah di negeri kita ini sangat banyak sekali. Apalagi kalau kita bicara sapras atau mobiler gitu ya. Tapi Allah tidak di situ konteksnya. Sekali lagi konteksnya adalah soal THR. Apakah pantas atau tidak pantas. Kalau kita bicara soal individu, pantas itu maka adalah berada pada sikap standar morality individu seseorang untuk kemudian apakah dia melakukan, menerima dan tidak menerima. Tapi kalau kita berbicara pada konteks pejabat negara, maka implikasinya adalah kepada publik. Maka standar moralitas itu harusnya diatur dalam sebuah kebijakan, bukan pada penyikapan individu saja. Misalnya, kalaupun seandainya presiden kita memiliki tingkat kepedulian untuk terhadap kondisi keuangan negara kita, maka setidaknya akan menyatakan bahwa membuat regulasi dari PP yang dikeluarkan, dari peraturan yang dikeluarkan untuk mekanisme distribusi THR dan tunjangan kinerja, seharusnya memberikan situ sangat jelas menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden tahun ini tidak mendapatkan THR. Karena ini adalah wujud kepedulian kondisi keuangan kita. Bagaimana mungkin kemudian kita mengajak orang untuk berlomba-lomba, berdonasi dalam gerakan yang lain kalau pada konteks yang lain ternyata tidak melakukan itu. Walau yang jelas adalah dalam hukum memang biasa kita mendengar ada istilah norma kebolehan. Boleh melakukan ini kalau gitu ya, jadi ada standar-standar itu. Tapi diskusinya adalah bukan pada konteks itu. Sekali lagi berada pada konteks apakah pantas seorang presiden atau wakil presiden menerima yang namanya THR. Bukan nilai, sekali lagi bukan nilai. Tapi apakah pantas atau tidak pantas di tengah kondisi keuangan negara kita. Akan menjadi menarik kalau kemudian presiden dengan rendah hati membuat kebijakan, memberikan contoh menyatakan bahwa tahun ini secara tegas tidak ada THR untuk mereka. Bagi PNS bagi ini itu hal yang berbeda. Tapi patron untuk dirinya itu menjadi penting supaya kemudian orang menjadi sadar bahwa terpanggil ada kita harus melakukan tingkat kepedulian yang tinggi. Walau